Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Satu hari sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau mempercayakan lagi kepada kami suatu kehidupan yang adalah menjadi anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, apalah kami ini yang hanyalah manusia terbatas yang memerlukan pertolongan-Mu dalam kami menapaki setiap hari-hari kami. Dan pertolongan itu juga dapat kami rasakan ya Tuhan melalui firman-Mu yang menjadi bekal, yang menjadi pedoman dalam kami mengawali hari kami. Dan juga kami mau menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu, bantu kami, tolong kami, agar kami bisa mengerti setiap maksud firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Agar firman-Mu itu dapat kami hayati dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini diambil dari Mika 6 ayat 1 sampai 8. Mika 6 ayat 1 sampai 8. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan. Bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung, gugatan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai gugatan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, apa jawaban Bileam bin Beor padanya, dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada peribahasa yang berbunyi kacang rupa kulitnya. Setiap kita pasti pernah mendengar peribahasa tersebut. Peribahasa tersebut memiliki makna pada seseorang yang tidak tahu terima kasih. Seseorang tersebut melupakan segala jasa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Kondisi tersebut juga diperlihatkan dalam bacaan kita hari ini. Di sana diperlihatkan nubuat Mika dalam bentuk dialog Allah dengan bangsa Israel. Dalam teks ini memperlihatkan ketidakmengertian Allah terhadap bangsa Israel. Pada ayat yang ketiga, di situ dikatakan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Ini menjadi pertanyaan Allah sendiri yang bingung.
karena segala penyertaannya kepada bangsa Israel, mulai dari mengutus Musa dan Harun, menuntun dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, mengubah Bileam yang awalnya hendak mengutuk menjadi memberkati mereka, lalu menyertai mereka dari Sitim hingga ke Gilgal, itu sudah Allah berikan kepada mereka. Namun, apa respon bangsa Israel kepada Allah? Mereka seperti kacang yang lupa kulit. Mereka melupakan apa yang sudah Allah perbuat kepada mereka. Karena mereka terlalu fokus pada masalah atau pergumulan yang mereka hadapi. Mereka hanya fokus pada satu titik, seakan-akan Allah tidak ada bagi mereka. Dan perkataan Allah tadi itu ditanggapi oleh dialog bangsa Israel yang mempertanyakan, apa yang harus kami perbuat untuk menyembah Allah? Dengan memberikan korban bakarankah yang berumur setahun? Berkenankah Tuhan pada domba jantan dan kepada puluhan ribu curahan minyak? Perlukah kami mempersembahkan anak sulung karena pelanggaran dan buah kandung karena dosa? Itulah yang dipertanyakan mereka kepada Allah. Mereka merasa bahwa dengan persembahan saja sudah cukup untuk membalas yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cukup dengan persembahan tanpa adanya sikap atau laku kasih dalam keseharian? Untuk itulah Allah menekankan bahwa bukan hanya persembahan yang diberikan, melainkan perlu adanya sikap berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati. Itulah yang Allah ingini sebagai respons bangsa Israel agar tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika pandemi yang lalu, mungkin beberapa dari kita merasa bahwa yowes, cukup kok dengan memberikan persembahan tanpa ikut ibadah atau persekutuan yang diadakan oleh gereja. Kan yang penting saya membantu penyokongan dana gereja. Namun, perlu dipertanyakan lagi pada setiap kita jika kita memahami hal yang seperti itu. Apa makna persekutuan itu sendiri dalam ibadah? Apakah ibadah sebatas pada persembahan tanpa adanya tindakan kelanjutan menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu marilah kita merenungkan dan terus merefleksikan setiap penyertaan Tuhan atas setiap hidup kita agar kita dapat meresponsnya dengan tepat kasih Tuhan itu. Sehingga kita bukanlah menjadi anak-anak Tuhan yang kacang, lupa kulitnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan-Mu yang mau mengajak kami untuk lebih mengenal lagi, untuk lebih menghayati lagi, untuk lebih merasakan lagi setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami ya Tuhan tidak hanya fokus pada satu titik saja, agar kami tidak lagi menjadi anak-anak yang hanya berfokus pada masalah yang kami hadapi, sehingga kami melupakan segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Melainkan Engkau memperlengkapi kami, agar kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang seperti kacang lupa kulit, melainkan terus mensyukuri setiap dinamika, setiap kejutan-kejutan yang Engkau berikan kepada kami. Karena itulah ya Tuhan bentuk kasih-Mu pada setiap kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, yang hanya kami alaskan ke dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.